KPK ungkap rekam jejak Harun Masiku, bukan kader asli PDIP dan dekat dengan ex-ketua MA Hatta Ali. Halo semuanya, tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan rekam jejak buron tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 sampai 2024 Harun Masiku. Tim Biro Hukum KPK menyebut Harun Masiku bukan kader asli PDIP. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video update lainnya. Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDIP Perjuangan, karena baru bergabung pada tahun 2019. Kata tim Biro Hukum KPK membacakan tanggapan pra-peradilan yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menyebut Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022 Hatta Ali. Karena itu, KPK menyebut memiliki pengaruh di MA. Diyakini, Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung, ucap tim Biro Hukum KPK. KPK menyebut Hasto menempatkan Harun Masiku pada calon anggota legislatif daerah pemilihan wilayah Sumatera Selatan 1. Wilayah itu disebut merupakan basis dari PDIP. Padahal, Harun Masiku merupakan orang Toraja, Sulawesi Selatan. Menurutnya, dapil itu berbeda dengan kediaman dari Harun Masiku. Hal itu memungkinkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil tersebut, ujar tim Biro Hukum KPK. Adapun dalam permohonan pra-peradilan, Ketua Tim Hukum Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa Hasto belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku. Todung menyebutkan KPK menyalahi prosedur tanpa memeriksa Hasto Kristianto terlebih dahulu sebelum menyandang status tersangka. Termohon KPK dalam menetapkan permohonan Hasto Kristianto sebagai tersangka senyatanya dilakukan tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan pemohon terlebih dahulu secara resmi sebagai saksi atau calon tersangka dalam perkara ini sesuai dengan prosedur ketentuan hukum berlaku, di mana hal ini bertentangan dengan hukum berlaku dalam Undang-Undang KPK. Ucap Todung membacakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Todung menuturkan, Hasto belum pernah diperiksa atas kasus hukum yang menjeratnya, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan pengurusan PAW DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. Dalam perkara ini, pemohon belum pernah memberikan keterangan atas perkara baik itu surat perintah penyidikan nomor Sprindik 153-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 terkait memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024
atas dugaan merintangi penyidikan, ucap Todung. Ia tak memungkiri, Hasto memang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Todung menegaskan pemeriksaan itu berbeda dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Pemeriksaan pemohon sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku tidak bisa disebut pemeriksaan calon tersangka karena tidak melalui ketentuan yang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Aspek substansi pemeriksaan untuk mengkonfirmasi pokok perkara bukan sekadar siasat formil, tegas Todung. Lebih lanjut, Todung menyatakan KPK berkewajiban memeriksa Hasto sebelum menyandang status tersangka. Hal itu juga beriringan 2 alat bukti sebagai syarat untuk menjerat pihak tersangka. Kewajiban pemeriksaan calon tersangka, selain minimal 2 alat bukti, memiliki tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia, agar seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik, pungkasnya. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Cukup di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.